jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin jamaah, kita masih di Islam itu indah. Dan tema kita pagi hari ini jamaah adalah stop, jangan tambah gerakan sholatmu. Langsung aja nih tadi aku nanya sama Ustadz Syam mengenai kalau misalnya pakai alas kaki ini mungkin biar keadaannya biar bersih gitu kan. Apalagi lagi pandemi kayak gini gitu. Atau juga mungkin yang lagi lanjut usia nih pakai alas kaki biar nggak dingin gitu lantainya. Nah itu termasuk dalam menambah-nambahkan yang dilarang nggak sih dalam sholat? Tadi Ustadz Syam bilang mau jawab sekarang nih. Jadi boleh dijawab sekarang ya Ustadz Syam ya. Baik. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habibullah Masoni dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendapat yang pertama menggunakan khuf ya yang biasa digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk salat. Jadi digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk salat, yakni mengatakan bahwa penggunaan alas kaki yakni khuf itu adalah sunnah. Kenapa sunnah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah riwayat, berbedalah dengan sholatnya orang Yahudi, yakni mereka tidak menggunakan alas kaki ketika sholat. Maka kalian pakailah alas kaki ketika sholat. Ini hadis pertama dan ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa sunnah. Yang kedua, dalil mereka mengatakan sunnah bahwasanya karena dengan menggunakan alas kaki itu lebih bersih. Itu lebih bersih. Namun pendapat yang kedua mengatakan tidak sunnah. Tidak sunnah. Kenapa tidak sunnah? Karena Nabi pakai, kadang tidak pakai. Kadang pakai, kadang tidak pakai. Kadang pakai, kadang tidak pakai. Maka diperbolehkan saja, bukan disunnahkan. Berarti jikalau memakai ataupun tidak memakai, melihat keadaannya saja. Namun kita di Indonesia adalah mayoritas Syafi'iyah, mazhab Syafi'i yang paling ketat dalam masalah sujud. Yang paling ketat masalah sujud. Contoh misalnya ketika seorang laki-laki memakai peci dalam sholatnya, maka tidak boleh tertutup keningnya. Maka dia keangkat sedikit pecinya untuk yang namanya keningnya menyentuh lantai. Bahkan sangat dianjurkan menyentuh lantai daripada hidungnya, wajahnya. Kemudian kedua telapak tangannya, kemudian lututnya, kemudian daripada jari-jari kakinya menyentuh daripada tempat dia bersujud atau lantai tempat dia sholat. Kembali lagi, kenapa di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai yang namanya khuf itu adalah diperbolehkan atau bahkan ada pendapat yang mengatakan disunnahkan karena keadaan di sana yakni tanah. Yakni tanah pada saat itu. Kalau sekarang sangat tidak lucu ketika ada orang memakai khuf, sandal kulit, sepatu kulit, lalu masuk ke dalam masjid yang berkarpet mewah, yang berkarpet indah, lalu ternyata keadaan tanah kita tidak ada tanah yang membersihkan kotoran atau najis-najis yang sebelumnya terinjak oleh sepatu kita. Nah itu dia, kalau di sana tanah, karena tanah itu bersihkan, kemudian menyucikan. Lalu bagaimana hukumnya bagi orang yang sholat menggunakan sepatu di dalam kendaraan dan orang yang sedang berada dalam keadaan berperang? Sudah dijelaskan secara umum tadi bahwasanya melihat keadaannya saja, karena tidak ada larangan untuk menggunakan alas kaki ketika sholat. Sama pertanyaannya Mas Soni, orang tua yang kedinginan, kemudian dia memakai kaos kaki tebal, dimakruhkan untuk menggunakan alas kaki kalau dalam Syafi'iyah dan tidak sunnah, akan tetapi sangat dianjurkan ketika semuanya terbuka untuk yang namanya dalam keadaan sujud tadi atau dalam keadaan sholatnya. Jadi kembali lagi lihat keadaan aja. Jadi sholat itu mudah sebenarnya. Yang penting kita mengetahui syarat sahnya, yang penting kita tahu rukun-rukunnya, insya Allah aman sentosa sholatnya. Masya Allah, lagi masa di dalam masjid pakai sepatu. Ya, iya, kalau di sini pakai karpet. Kalau saya di Turki baru pakai kaos kaki. Di mana Kenapa Ustaz? Soalnya dingin. Oh, di Turki. Baik, Masya Allah. Ustaz Syam terima kasih untuk penjelasannya. Jamaah kita lanjutin lagi yuk. Aku punya tayangan lagi nih. Duduk istirahat dalam sholat menurut pandangan Islam. Wah, kita lihat tayangannya yuk, silakan. Duduk istirahat hanya dilakukan sangat sebentar dan dilanjutkan bangkit ke rakaat berikutnya. Karena duduk istirahat hukumnya sunnah, maka tidak harus dilakukan setiap kali sholat. Habib, aku jadi penasaran nih Bib. Siap.
kadang ada yang kalau misalnya lagi habis sujud, dia sebelum berdiri ke rakaat selanjutnya dia kayak duduk dulu sebentar gitu. Iya. Aku nyatet nih namanya al-jilsa al-istirahah. Al-istirahah. Ah? Al-istirahah. Al-istirahah. Iya. Nah, itu gimana hukumnya dalam pandangan Baik. Islam, Bib? Baik, Mohon baik. penjelasannya ya, Bib. Silakan. Siap Bang Sony. Izin guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, ini mengenai jalsatul istirahat, duduk istirahat. Saya ingin praktekkan dulu nih kepada para jamaah. Apa sih jalsatul istirahah? Jalsatul istirahah itu adalah duduk yang terakhir kira-kira mau naik ke rakaat berikutnya. Jadi seperti ini jamaah. Nah ini kita misalnya sujud ya, sujud pertama misalnya. Masya Allah, sini Bib, Sujud aku pegangin ya, pertama, Bib. mohon izin Bang Sony. Ya ini sujud pertama misalnya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Ya. Kemudian kita sujud lagi. Kemudian kita adalah duduk istirahat. Jadi setelah sujud yang kedua, adanya kapan? Adanya di rokaat pertama ataupun kalau sholatnya sholat 4 rokaat, biasanya rokaat ketiga. Jadi sholat jalsatul istirahah ini dianjurkan juga ittiba lin Nabi Muhammad SAW. Mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya kalau yang ibu-ibu jadi gampang mau sholat ataupun nenek-nenek ataupun mohon maaf kakek-kakek dan lain sebagainya. Nah kemudian duduk istirahat ini posisinya kayak gimana kakinya Habib? Boleh iftirosh, boleh tawarruk. Iftirosh kayak gimana? Iftirosh posisinya gini. Ataupun tawarruk gini. Oh. Boleh kedua-duanya ya. Ini kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan Habib, kelihatan. Ya. Masya Allah sepatunya. Nah itu. Kakinya maksudnya gerakannya bukan sepatunya. Itu posisi daripada jalsatul istirahat. Foto Ustaz silakan. Nah, jalsatul istirahat sendiri jangan sampai melebihi daripada batasan sedikitnya tasyahud. Kita kadang at-tahiyatul mubarak duduk istirahatnya kelamaan. Nah itu kata Imam Ibn Hajar bisa membatalkan daripada sholat. Kalau kelamaan, Kalau kelamaan bisa batal. batasnya setengah daripada tahiyat. Setengah daripada tahiyat atau paling dikitnya tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah itu tahiyat pertama lah ibaratnya. Tahiyat pertama paling sedikit, kalau seandainya lebih dari itu bisa membatalkan. Nah ini perlu diingat-ingat juga. Dan sunnah ketika diri waktu jalsatul istirahah. Nih kita misalnya duduk begini kan, setelah sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, duduk istirahat. Di dalam kitab I'anatul Talibin, bukan langsung diri begini. Enggak, tapi sunnahnya kita pakai tangan. Oh. Nah, sunnahnya Jadi pada saat berinya disunahkan pakai tangan. Sunnahnya pakai tangan. Iktimat pakai tangan begini ya. Jadi begitu diri, tangannya begitu. Nah, itu sangat dianjurkan karena mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam hadis bahwa annahu yagumu kaqiyamil ajiz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diri untuk rakaat berikutnya, beliau diri sebagaimana seorang yang nenek yang lagi tua. Maksudnya apa di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudahan bagi kita. Karena tahu yang bakal rajin sholat nih biasanya nenek-nenek, yang rajin sholat nih kakek-kakek. Makanya Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Beliau memberikan ajaran yang sangat luar biasa bagi kita. Nah juga kita ittiba'an lin Nabi Muhammad SAW. Kita yang masih muda, bahkan Al-Imam Ibn Hajar menyebutkan, wa in kana gawiyan. Walaupun dia pemuda yang masih kuat, yang masih syabab, juga dianjurkan untuk melakukan daripada jalsatul istirahah ini. Masya Allah. Tabarakallah. Dia bilang, Habib saya ini kuat, saya ini masih muda, masih sanggup, nggak perlu jalsa istirahat. Enggak, tetap jalsatul istirahat. Ikutin Nabi besar Muhammad SAW. Oh ternyata bukan cuma kakek-kakek nenek-nenek ya Bib Iya ya. betul. Yang masih muda, yang masih kuat dianjurkan itu. Dianjurkan untuk. Tadi pas rokaat berapa Bib? Habib? Rakaat Jadi pertama dengan rakaat rakaat pertama dan rakaat ketiga. ketiga. Rokaat pertama dan rokaat ketiga. Nah. Aku mau tanya sedikit aja. Apa tuh? Kira-kira ada nggak bacanya? Kalau di jalsatul istirahat diantaranya tasbih dan lain sebagainya. Oh gitu. Oh Masya Allah. Tetap ada yang dibaca. Tetap ibaratnya isi dengan zikir, Isi dengan Kalau zikir. tidak membaca sama sekali, nggak apa-apa.
Oh, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Baik, Masya Duduk Allah. aja nggak apa-apa. Terima kasih Habib Abdullah untuk Masya penjelasannya. Allah, Ilmu barakallah. baru lagi buat aku nih, Masya Allah yang aduh begitu banyak belajar banget pagi hari ini. Karena penting banget jamaah, sayang banget kalau Naam. sampai kelewatan. Mendingan dibangunin deh semua keluarganya tuh, tetangganya dikasih tahu deh untuk nonton Islam itu indah hari ini ya. Masya Allah, Temanya Masya bagus Allah. banget. Kalau gitu langsung aja yuk jamaah, kita beralih ke selanjutnya. Ini segmen yang ditunggu-tunggu banget nih sama jamaah yang ada di rumah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, masih suasana fitrah. Dan alhamdulillah, Syawal itu artinya meningkat. Jadi Oh. usahakan ibadah kita makin meningkat setelah bulan suci Ramadan. Masya Allah, termasuk ilmu-ilmunya Ustadz Iya. ya. Termasuk daripada ilmu yakni dengan pertanyaan. Iya, Nah, jamaah cakep. di rumah sudah mengirimkan pertanyaan Ustadz. Kita langsung buka Instagram dulu. Instagram Islam itu indah. Kita konekin dulu Ya, Ustadz kita ya, konekin biar- dulu supaya yang di rumah juga bisa baca ya. Iya, oh siap. Udah ini lihat dia. ya? Udah, Oh. ini Islam itu indah. Wah, ini Baik. tayangan terbaru ya, Masya anunya Allah. postingan terbaru. Postingan terbarunya Ustadz. Iya. Oh, tabe ini kita buka komentar langsung. Oh, ini udah banyak pertanyaan yang masuk Ustadz. Kita pilih. Makasih banyak ya yang kita sudah masuk. pilih pertanyaannya. Masya Kita Allah, pilih. banyak Baik, banget. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dari Aglia 351 Ustadz. Ini tentang Oh sujud gitu. nih. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Heeh. Apakah boleh dalam sujud menambahkan doa, tapi doanya memakai bahasa Indonesia? Apakah Iya. boleh? Mohon penjelasannya Ustadz. Begini, bacaan sujud itu banyak dan sebenarnya kalau dalam sholat itu bacaan yang digunakan adalah tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan bacaan Quran. Bacaan Quran. Jadi kalau Anda, maaf, posisi kita dalam keadaan sujud, lalu mau menambah bacaan, karena posisi itu bagus banget kita berdoa, karena kedekatan kita kepada Allah, jawabannya boleh-boleh saja dengan catatan. Anda adalah salat sendiri. Kalau salat berjamaah, takutnya kalau kita makmum ketinggalan imam, atau ketika kita jadi imam lalu sujudnya panjang, dikhawatirkan makmumnya kacau di belakang. Jadi kita lihat posisi, kalau mau sujudnya lama, di salat tahajud kita lah, di salat duha kita lah, atau di salat sunat-sunat kita, khawatir nanti. Pertanyaan berikutnya ini, boleh nggak dengan menggunakan bahasa Indonesia? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh dilepaskan, tapi boleh di dalam hati. Sekali lagi, boleh di dalam hati. Kemarin contoh, kita di sujud terakhir di salat tarawih, di sujud terakhir kita berkata, ya Allah, jangan jadikan ini tarawih terakhirku, aku masih mau tarawih tahun depan. Oh, itu boleh, Masya cuma di Allah. dalam hati. Di dalam hati, gitu. Oh, tabe Ustadz Jalur pertanyaan. memang nak. Oh, tabe. Jalur memang nak tegai. Ustadz, nomor Dewi 2. Dewi nomor Setu ya. dua. Ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim dari Zahra Underscore. Sarah underscore Tutung. Tanya dong Ustadz. Iya. Ustadz kalau lagi perempuan lagi sujud dan mukanya tidak menyentuh sajadah atau terhalang karena adanya mukena, apakah sah salatnya? Oh, Nah, itu. Masya Allah, tabarakallah. Ini banyak sekali pertanyaan ini ditanyakan oleh teman-teman di rumah yang sholat memakai mukena. Jadi bukan hanya perempuan, laki-laki pun demikian. Karena ada peci juga yang kadang-kadang Ada menghalangi. Ada serban yang ikut di badannya. Maka mayoritas daripada ulama Syafi'iyah mengatakan yakni membatalkan sholat. Namun ada pendapat lain yang mengatakan sekedar makruh saja. Jadi tidak membatalkan sholat tapi sekedar makruh. Kenapa? Kain yang ikut dengan dirinya itu tidak boleh menjadi penghalang dia untuk sujud. Karena dalam mazhab Syafi'iyah sangat ditekankan yang anggota sujud tersebut yang 7, wajahnya, kemudian 2 telapak tangannya, kemudian daripada lututnya, kemudian daripada jari-jari kakinya itu dalam keadaan terbuka. Nah, ada pendapat lain mengatakan, oh kalau harus terbuka, lutut kan tertutup gitu. Nah, jadi ada 2 pendapat di sini. Syafi'iyah yang sangat menekankan supaya yang namanya mukenah itu, serban itu, peci itu tidak menghalangi daripada sujud. Ada mungkin teman-teman seperti ini. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dia khawatir tempat sujudnya itu tidak bersih. Maka dia pakai mukenahnya digini ini. Sebelum dia sujud, dia giniin mukenahnya, lalu dia sujud di mukenahnya. Nah, Syafi'i mengatakan itu
menjadikan sholatnya tidak sah atau sujudnya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Namun Hanafi, Maliki daripada Hambali mengatakan bahwasanya itu sah-sah saja, tidak seperti kerasnya Syafi'i dalam ketatnya Syafi'i dalam keadaan sujud tersebut. Saya sendiri mengikuti mazhab Syafi'i, jadi kalau saya kembali daripada mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah jikalau menjadi penghalang benda-benda yang ikut bergerak dengan tubuh kita, yang bukan bagian tubuh kita namun ikut bergerak dengan kita. Tabe ini Ustaz. Saya dong. Oh gitu. Saya bertanya. Pertanyaan yang selanjutnya ini. Saya bertanya. Gimana narekong ka tahu bahasa Indonesia saja? Bahasa Indonesia saja Ustaz. Bahasa Indonesia Bahasa saja? Indonesia, Ustaz. Karena ini pertanyaan. Bagaimana kalau tapi logatnya logat Makassar. Iya. Bagaimana nareko engkau tahu kalau ada orang Iya. salat dengan khusyuk dengan bacaan Oh. sampai dia menambah Oh. gerakan. Contoh. Oh. Allahu Akbar. Wih, nikmat. Bergerak sampai begini Nah, sampai ya Allah. Biasanya itu saat kita penghafal Ustaz, kalau Ya. kebiasaan makin murojaah Ustaz. Ya. Ya, innalladzina amanu Ya. wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ternyata terbawa sampai sholat. Iya. Oh. Sama juga saya kok begini. Iya. Kalau ini Ayat kan neraka. ayat neraka. Ini Gimana tuh? banyak terjadi. Nah, insya Allah dijelaskan sesaat ini karena habis waktunya Ustaz. Yang di depan udah begini-begini terus. Nah, kalau begitu jangan kemana-mana. Kita Insya bahas Allah. sesaat lagi. Insya Allah. Tetap di Suara. Alhamdulillah. Jadi begitu. Goyang-goyang. Refleks kita.